Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Bu Eka. Hari ini Ibu Eka akan mengajak kalian belajar bab 1 bagian tubuh kita bergerak. Topik C, penyakit yang menyerang sistem gerak. Muatan pelajaran IPAS kelas 6 SD. Yuk kita simak bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, peserta didik mengetahui macam-macam kelainan dan penyakit yang menyerang sistem gerak pada manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menjaga kesehatan agar tidak terkena penyakit pada sistem gerak atau mengalami kelainan pada sistem gerak. Dan yang ketiga, peserta didik mengetahui dan mengaplikasikan pola hidup sehat dan menghindar dari kelainan yang bisa terjadi pada sistem gerak kita. Anak-anak hebat, pernahkah kalian merasakan sakit di bagian punggung karena salah posisi saat duduk atau salah posisi saat mengangkat barang? Ataukah pernahkah kalian melihat orang di sekitar kalian mengalami kelainan bentuk tulang belakang? Selain cedera ringan dan berat seperti patah tulang, banyak juga penyakit yang bisa menyerang sistem gerak manusia. Hal ini dikarenakan pola hidup yang tidak sehat dan kurangnya zat-zat penting yang dibutuhkan tulang. Bisa juga disebabkan karena kecelakaan atau kelainan dari lahir. Anak-anak hebat, tahukah kalian penyebab kelainan sistem gerak? Ya, ada 3 penyebab kelainan sistem gerak, yaitu yang pertama, kebiasaan atau pola hidup yang salah. Dan yang kedua, bawaan sejak lahir. Dan yang ketiga adalah terserang penyakit atau bakteri. Itulah ketiga penyebab kelainan pada sistem gerak manusia. Selanjutnya, mari kita pelajari penyakit apa saja kelainan pada sistem gerak pada manusia. Yang pertama adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang disebabkan karena menurunnya kepadatan tulang. Osteoporosis disebabkan oleh kekurangan kalsium dan fosfor. Penyakit ini menyebabkan tulang terasa nyeri atau tulang patah pada saat terjatuh. Anak-anak hebat, penyakit selanjutnya adalah lordosis, kifosis, dan skoliosis. Ketiga kelainan ini menyerang pada tulang belakang manusia. Lordosis adalah kelainan tulang punggung di mana bagian bawah melengkung secara berlebihan. Kondisi ini menyebabkan punggung bawah terlihat lebih menonjol. Kifosis adalah kondisi tulang belakang yang membuat bagian punggung sebelah atas membulat secara berlebihan. Akibatnya, penderitanya terlihat bungkuk ke depan. Dapat disebabkan karena kelainan bawaan atau postur tubuh yang jelek saat masih anak-anak. Dan yang terakhir adalah skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Biasanya, kelainan tulang ini disebabkan oleh posisi duduk yang tidak tepat. Dapat disebabkan karena kelainan sistem saraf, kelainan bawaan, atau kecelakaan. Penyakit yang kelima adalah defisiensi vitamin D. Defisiensi vitamin D merupakan suatu kondisi ketika tubuh kekurangan vitamin D. Kondisi ini menyebabkan tubuh lebih mudah mengalami kram dan kejang otot, nyeri dan kerapuhan tulang, dan bahkan dapat menghambat pertumbuhan. Vitamin D bisa kalian dapatkan secara mudah dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi hari. Penyakit yang menyerang yang keenam adalah tetanus. Tetanus merupakan kondisi seluruh tubuh menjadi kaku, tegang, dan sulit bergerak. Penyakit ini sangat berbahaya dan jika tidak segera ditangani bisa menyebabkan kematian. Penyebabnya yaitu masuknya bakteri Clostridium tetani dari tanah atau kotoran hewan ke dalam tubuh melalui luka di kulit. Agar terhindar dari tetanus, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah ya, oke? Anak-anak hebat, penyakit yang menyerang sistem gerak kita yang ketujuh adalah kram atau kejang otot. Dikarenakan kegiatan otot yang berlebihan, biasanya terjadi saat melakukan olahraga berat tanpa diawali kegiatan pemanasan terlebih dahulu. Jadi, jangan lupa ya pemanasan sebelum berolahraga. Nah, anak-anak hebat, penyakit yang menyerang sistem gerak kita yang terakhir adalah kekirir atau keselir. Merupakan cedera otot yang umumnya terjadi di bagian kaki atau tangan.
dapat disebabkan karena jatuh dengan posisi pergelangan kaki yang berputar, cedera saat olahraga, dan sebagainya. Lalu, bagaimana cara menjaga kesehatan sistem gerak kita? Yang pertama, konsumsi makanan yang kaya nutrisi untuk kesehatan tulang, seperti kalsium, contohnya susu sapi, susu kedelai, yogurt, telur, kacang-kacangan, sayur hijau, sarden, kerang, dan minyak ikan. Yang kedua, mendapat asupan vitamin D yang cukup dengan cara berjemur di pagi hari selama 20-30 menit, serta mengkonsumsi salmon, ikan kembung, dan telur. Yang ketiga, olahraga yang teratur. Dan yang keempat, menjaga postur tubuh yang baik seperti tegak, tidak menundukkan leher terlalu lama, dan duduk pada tulang duduk. Ayo kita tepuk tangan untuk pembelajaran kita hari ini. Anak-anak hebat sekalian, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan untuk pembelajaran kita hari ini. Kita berjumpa lagi pada video pembelajaran Ibu berikutnya ya. Demikian, semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.